Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Muhammad Harwiansyah dengan NIM 69, yang kedua Andika Arya Maulana dengan NIM 88, dan saya sendiri Ghafaat Al-Fikri dengan NIM 100, serta yang terakhir Wendy Yosamudra dengan NIM 111. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Triway ANOVA. Triway ANOVA, ANOVA 3 arah adalah jenis uji ANOVA yang berisi 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen bersifat kategoris, sedangkan variabel dependen bersifat kontinu. Uji ini terutama digunakan untuk memahami pengaruh lebih dari 1 variabel terhadap hasil skenario tertentu. ANOVA 3 arah berfokus pada interaksi yang terlihat di antara 3 variabel independen dan efek gabungannya pada variabel hasil, yaitu variabel dependen berkelanjutan. ANOVA diterapkan ketika 3 variabel berinteraksi satu sama lain, dan dalam pengaturan eksperimen, kombinasi faktor independen yang berbeda diterapkan pada jumlah subjek yang sama. Variabel independen tidak bergantung pada faktor lain apapun untuk nilai dan variansinya. Pada saat yang sama, variabel dependen adalah variabel yang biasanya ingin dicari jawabannya oleh analis dan dipelajari dengan mengatur nilai variabel independen. Lalu untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan makanan ingin mengetahui pengaruh jenis kemasan produk, yaitu faktor A, tipe toko tempat produk dijual yaitu faktor B, dan lokasi penempatan produk di toko yaitu faktor C terhadap jumlah produk yang terjual. Penelitian dilakukan dengan pengamatan pada beberapa toko selama 1 minggu. Yang pertama, faktor kemasan. A1, kemasan plastik. A2, kemasan kertas. A3, kemasan aluminium. Lalu faktor yang kedua adalah faktor jenis tempat. Ada 2, yaitu B1 Alfamart dan B2-nya Indomaret. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor lokasi penempatan. Untuk C1-nya yaitu rak depan, C2-nya yaitu rak belakang. Lalu di sini kita sudah menyajikan tabel studi kasus. Untuk faktor A terdiri dari 3 level, yaitu A1, A2, dan A3, sehingga A-nya berjumlah 3. Untuk faktor B terdiri dari 2 level, yaitu B1 dan B2, sehingga B-nya berjumlah 2. Lalu faktor C terdiri dari 2 level juga, yaitu C1 dan C2 ini, sehingga C-nya terdiri dari 2. Untuk number of treatment groups, ini terdiri dari total jumlah dari bilangan ini, 3 dikali 2 dikali 2 yaitu 12. Lalu untuk N yaitu total observation. Nah, di sini kan ada angka di tabelnya ini. Nah, angka yang dijumlah ini adalah total observationnya. Lalu untuk hipotesis faktor 1, H0 mu A1 sama dengan mu A2 sama dengan mu A3. Tidak ada perbedaan penjualan produk berdasarkan kemasan. Lalu untuk H1-nya, sekurang-kurangnya ada 1 mu yang tidak sama, yaitu ada perbedaan penjualan produk berdasarkan kemasan. Lalu untuk hipotesis faktor kedua, untuk H0-nya mu B1 sama dengan mu B2, yaitu tidak ada perbedaan penjualan produk dengan jenis toko. Untuk H1-nya mu B1 tidak sama dengan mu B2, yaitu ada perbedaan penjualan produk dengan jenis toko. Oke, selanjutnya hipotesis faktor ketiga. Untuk H0-nya mu C1 sama dengan mu C2, yaitu tidak ada perbedaan penjualan produk berdasarkan lokasi penempatan. Untuk H1-nya mu C1 tidak sama dengan mu C2, yaitu ada perbedaan penjualan produk berdasarkan tempat penempatan. Untuk hipotesis interaksinya, H0 sama dengan tidak terdapat interaksi di antara faktor. Untuk H1-nya terdapat interaksi di antara faktor. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Windy Samudra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, Mas Gava. Berdasarkan studi kasus sebelumnya, degree of freedom-nya itu A DFA sama dengan A-1 sama dengan 3-1. Jadi DFA itu total ini ada A1, A2, dan A3. Dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian DFB sama dengan B-1. Jadi ini kan B ada 2, min 1 kemudian sama dengan 1. DFC sama dengan C-1 sama dengan 2. C1 dan C2 sama dengan 1. Kemudian DFAB, jadi A-1 kali B-1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian DFAC juga sama, A-1 sama kali C-1 sama dengan 2. Kemudian DFBC, DF dari B kali DF dari C sama dengan 1. Kemudian DFABC, A-1 kali B-1 kali C-1 sama dengan 2. Kemudian DF error N ini berdasarkan dari jumlah ini, yaitu ada 35. Kemudian dikurangi A ada 3, kemudian B sama dengan dan C. Jadi 35 min 2 kali 3 kali 2 sama dengan 23. Kemudian DF total, DFA plus DFB, dan total dari semua ini sama dengan 34. Kemudian untuk CF, calculate the correlation factor sigma y kuadrat min per n. CF itu merupakan total dari ini semua. Di bilangan ini total semua, ini totalnya 189 kuadrat per n. N itu 35 dari jumlah angka ini. Kemudian CF sama dengan 35.721 per 35. CF sama dengan 1020,6. Kemudian selanjutnya calculate sum square total atau SS total. SS total sama dengan sigma y kuadrat min CF. Sigma y kuadrat itu dari y ini 2, 3, 6, 3 ini dikuadratkan semua. Kemudian sama dengan dihasilkan 1227. SS totalnya yaitu 1227 min CF. CF nya sudah diketahui 1020,6. Jadinya SS total sama dengan 206,4. Kemudian calculate sum square for factor A atau SSA. Jadi SSA ini dimulai dari A1 kuadrat per NA1 plus A2 kuadrat sampai A3 min CF ini yang sudah diketahui. A1 kuadrat ini A1, jadi total ini, total semua ini dari A1 ini, kemudian A2 juga sama, A3 juga sama, dan N nya ini jumlah ininya, totalnya jadi 11, 12 sama 12. Di 38 kuadrat per 11 plus 85 kuadrat per 12 plus 66 kuadrat per 12 dikurangi 1020,6. Jadi SSA sama dengan 1096,36 min 1020,6. Jadi SSA nya diketahui 75,76. Kemudian ada SSB atau calculate sum square for factor B, juga sama. Jadinya total B ini B1 sama B2, dan ini N nya jumlah ini 2, 3, 6, ini totalnya ini ada 18 angka. SSB sama dengan
1 kuadrat per N B1 plus B2 kuadrat per N B2 min CF. SSB sama dengan 88 kuadrat per 18 plus 101 kuadrat per 17 min CF nya jadi 1020,6. SSB sama dengan 1030,28 min 1020,6 sama dengan SSB nya diketahui 9,68. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Windia Samudra. Di sini kita akan melanjutkan dengan mencari sum square dari faktor C itu sendiri atau SSC. Karena kita menggunakan faktor C, kita ada dua level ya, yaitu level C1 dan C2. Sum 94 ini didapatkan dari hasil penjumlahan baris dari kolom C1 itu sendiri, yaitu yang ini, dan yang ini. Di total menjadi 94N 18 itu didapatkan dari jumlah observasi tiap baris pada kolom C1, yaitu ini 2, ini kan ada 2, ini 3 jadi 5 ditambah ini 6 ditambah 7 18. Begitu juga pada yang C2 hasil 95 ini hasil penjumlahan dari yang ini, dan yang ini. Kemudian N 17 itu tuh sama juga jumlah observasi pada yang ini, dan yang ini. Kemudian SSC sama dengan C1 kuadrat per N C1 ditambah C2 kuadrat per N C2 dikurangi CF. SSC sama dengan 94 kuadrat per 18 ditambah 95 kuadrat per 17 dikurangi 1020,6 sehingga hasil SSC yaitu SSC sama dengan 1021,77 dikurangi 1020,6 dan hasil SSC yaitu 1,17. Yang selanjutnya yaitu interaksi antara faktor A dan B. Sum square for faktor A and B SSAB. Kita menggunakan dua interaksi, yaitu interaksi faktor B dan interaksi faktor A. Nilai 20 didapatkan dari jumlah ini apa sih, jumlah yang B1 yang ini 20 itu yang ini 2,3, 6,3, 2,4 ini hasil 20. N jumlah observasi pada yang ini pada yang saya tunjukkan ini. Begitu juga yang 18 ini berarti yang B2 ini berarti jumlah hasil dari penjumlahan ini. N jumlah observasi 5 berarti ya yang ini juga, ini kan ada 5 nih. Dan seterusnya mengikuti juga pada A2 dan A3, berarti yang 43 ini tuh yang ini, 42 yang ini, dan seterusnya. Begitu juga seterusnya sampai A3. Calculate sum square SSAB sama dengan SS subtotal AB dikurangi SSA dikurangi SSB dengan rumus SS subtotal AB seperti yang tertera pada PPT, sehingga SS subtotal AB sama dengan 20 kuadrat per 6 ditambah 18 kuadrat per 5 ditambah 43 kuadrat per 6 ditambah 42 kuadrat per 6 ditambah 25 kuadrat per 6 ditambah 41 kuadrat per 6 dikurangi CF, sehingga SS subtotal AB sama dengan 1117,97 dikurangi 1020,6 sehingga hasilnya 97,37 dan hasil akhir dari SSAB 97,37 dikurangi 75,76 dikurangi 9,68 hasilnya 11,93. Selanjutnya kita akan mencari yaitu interaksi antara faktor A dan C. Sum square for faktor A and C SSAC. Karena kita menggunakan interaksi antara faktor A dan C, maka ya tentunya yang di tabel sini ada dua level dari faktor C dan level dari faktor A. Nilai 16 ini didapatkan dari yang ini, yang saya tunjukkan ini dengan jumlah observasi 5. Kemudian yang ini 22 nih hasil dari yang saya tunjukkan ini dengan jumlah observasinya 6. Begitu juga yang dengan A2 dan A3 menyesuaikan
Kemudian SSAC sama dengan SS subtotal AC dikurangi SSA dikurangi SSC, sehingga SS subtotal AC ya sesuai dengan yang tertera pada PPT, sehingga SS subtotal AC sama dengan nih 16 kuadrat per 5 ditambah 22 kuadrat per 6 ditambah 44 kuadrat per 6 ditambah 41 kuadrat per 6 ditambah 34 kuadrat per 7 ditambah 32 kuadrat per 5 dikurangi CF, sehingga SS subtotal AC sama dengan 1104,64 dikurangi 1020,6 dihasilkan 84,04, sehingga SSAC sama dengan 84,04 dikurangi 75,76 dikurangi 1,17 sehingga hasilnya 7,11. Dan kita akan mencari interaksi antara faktor B dan C. Ya sesama seperti yang tadi kita menggunakan faktor B dan C, nilai 38 itu tuh didapatkan dari penjumlahan yang yang ini saya tandai 38 ini 2 ini ditambah ini dengan jumlah observasi 9 itu tuh kan ini kan ada 2, ini ada 3, ini ada 7, jadi kan jumlahnya 9 kan jumlah observasinya, menyesuaikan juga yang B2 berarti kan yang ini, B2 berarti yang B2C1 berarti kan yang ini, 56 ini yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini sehingga sini 56 dengan jumlah observasi 9 nih ada 3 jadi 9. Mengikuti juga yang C2 juga mengikuti, sehingga SSBC sama dengan SS subtotal BC dikurangi SSB dikurangi SSC dengan SS subtotal BC sesuai dengan yang tertera pada PPT. Kemudian SS subtotal BC sama dengan 38 kuadrat per 9, ini 38 kuadrat per 9 ditambah 50 kuadrat per 9 ditambah 56 kuadrat per 9 ditambah 45 kuadrat per 8 dikurangi CF sama dengan SS subtotal BC sama dengan 1039,79 dikurangi 1020,6 hasilnya 19,19. SSBC sama dengan 19,19 dikurangi 9,68 dikurangi 1,17 sehingga hasilnya 8,34. Kemudian kita akan dilanjutkan mencari sum square for semua faktor SSABC dengan SSABC subtotal ABC dikurangi SSAB dikurangi SSAC dikurangi SSBC dikurangi SSA dikurangi SSA dikurangi SSB dikurangi SSC dengan sesuai dengan tertera pada yang PPT ini, hingga hasil SS total ABC yaitu nih semuanya yaitu 5 kuadrat per 2 ditambah 11 kuadrat per 3 tambah 15 kuadrat per 4 ditambah 7 kuadrat per 2 dan seterusnya sampai tambah 16 kuadrat per 3 dikurangi CF, sehingga SS subtotal ABC yaitu sama dengan 1182,5 dikurangi 1020,6 hasilnya 161,9, sehingga SSABC yaitu 161,9 dikurangi 11,93 dikurangi 7,11 dikurangi 8,34 dikurangi 75,76 dikurangi 9,68 dan hasil akhir dari SSABC yaitu 47,91. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan melanjutkan dari Muhammad Harwiansyah, calculate sum square of error atau SS error. SS total sama dengan SSA tambah SSB ditambah SSC ditambah SSAB ditambah SSAC ditambah SSABC ditambah SS error. SS error sama dengan SS total dikurangi SSA dikurangi SSB dikurangi SSC dikurangi SSAB dikurangi SSAC dikurangi SSBC dikurangi SSABC. SS error sama dengan 206,4 dikurangi 75,76 dikurangi 9,68 dikurangi 1,17 dikurangi 11,93 dikurangi 7,11
dikurangi 8,34 dikurangi 47,91, sehingga didapatkan SS error sebesar 44,50. Degree of freedom A itu 2, degree of freedom B 1, degree of freedom C 1, degree of freedom AB 2, degree of freedom AC 2, degree of freedom BC 1, degree of freedom ABC 2, degree of freedom error 23, degree of freedom total 34, dan sum of square A 75,76, sum of square B 9,68, sum of square C 1,17, sum of square AB 11,93, sum of square AC 7,11, sum of square BC 8,34, sum of square ABC yaitu 47,91, sum of square error 44,5, sum of square total yaitu 206,4. Selanjutnya, calculate mean of squares atau MS. MSA sama dengan SSA per DFA sama dengan 75,6 per 2, didapatkan hasil 37,88. MSB sama dengan SSB per DFB sama dengan 9,68 per 1, didapatkan 9,68. MSC sama dengan SSC per DFC sama dengan 1,17 per 1, didapatkan 1,17. MSAB sama dengan SSAB per DFAB sama dengan 11,93 per 2, didapatkan hasil 5,97. MSAC sama dengan SSAC per DFAC sama dengan 7,11 per 2, didapatkan 3,56. MSBC sama dengan SSBC per DFBC sama dengan 8,34 per 1 sama dengan 8,34. MSABC sama dengan SSABC per DFABC sama dengan 47,91 per 2, didapatkan 23,96. Dan MS error sama dengan SS error per DF error sama dengan 44,50 per 23, didapatkan 1,93. Calculate FA sama dengan MSA per MS error sama dengan 37,88 per 1,93, didapatkan hasil 19,63. FB sama dengan MSB per MS error sama dengan 9,68 per 1,93, didapatkan hasil 5,02. FC sama dengan MSC per MS error sama dengan 1,17 per 1,93 sama dengan 0,61. FAB sama dengan MSAB per MS error sama dengan 5,97 per 1,93, didapatkan hasil 3,09. FAC sama dengan MSAC per MS error sama dengan 3,56 per 1,93, didapatkan 1,84. FBC sama dengan MSBC per MS error sama dengan 8,34 per 1,93, didapatkan 4,32. Dan FABC sama dengan MSABC per MS error sama dengan 23,96 per 1,93, didapatkan hasil 12,41. Setelah didapatkan nilainya semua, selanjutnya kita mencari F kritis. Bagaimana cara mencari F kritis tersebut?
nilai F kritis tersebut didapatkan dari tabel distribusi F. F dalam kurung alfa sebesar 0,05 dan numerator degrees of freedom-nya 2 dan dominator degrees of freedom-nya 23, sehingga didapatkan nilai sebesar 3,42. Selanjutnya, kriteria tolak H0. H0 apabila F hitung lebih besar dari F kritis. F A dalam jenis kelamin, F hitungnya sebesar 19,63, F kritis 3,47, sehingga didapatkan keputusan H0 ditolak dikarenakan F hitung lebih besar dari F kritis, sehingga ada perbedaan penjualan produk berdasarkan jenis kemasan. Faktor B, jenis toko, F hitung 5,02, F kritis 4,28. Dengan keputusan H0 ditolak dikarenakan F hitung lebih besar dari F kritis, sehingga ada perbedaan jumlah penjualan produk berdasarkan jenis toko. Faktor C, peletakan produk, F hitung 0,61, F kritis 4,28, sehingga keputusannya H0 diterima dikarenakan F hitung kurang dari 4,28, sehingga tidak ada perbedaan jumlah penjualan produk berdasarkan lokasi peletakan. Faktor AB, jenis kemasan kali jenis toko, F hitung 3,09, F kritis 3,42, sehingga dapat keputusan H0 diterima karena F hitung lebih kecil dari F kritis, sehingga tidak ada interaksi antara jenis kemasan dengan jenis toko dalam mempengaruhi jumlah penjualan produk. Faktor AC, jenis kemasan kali peletakan produk, F hitung 1,84, F kritis 3,42, sehingga didapatkan keputusan H0 diterima karena F hitung kurang dari F kritis, sehingga tidak ada interaksi antara jenis kemasan dengan lokasi peletakan dalam mempengaruhi jumlah penjualan produk. Faktor BC, jenis toko kali peletakan produk, F hitung 4,32, F kritis 4,28, sehingga didapatkan keputusan H0 ditolak dikarenakan F hitung lebih besar dari F kritis, sehingga ada interaksi antara jenis toko dengan lokasi peletakan dalam mempengaruhi jumlah penjualan produk. Faktor ABC, jenis kemasan kali jenis toko kali peletakan produk, F hitung 12,41, F kritis 3,42, sehingga didapatkan keputusan H0 ditolak dikarenakan F hitung lebih besar dari F kritis, sehingga ada interaksi antara jenis kemasan, jenis toko, dan lokasi peletakan dalam mempengaruhi jumlah penjualan produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.